orang gue bilang kan kayak nyata. Kayak bener nyata. Pas ketangkap gue langsung mulai, gue duduk, cuman kaki gue nggak bisa gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua KS. Sekarang gua udah mendatangi narasumber gua nih, yang bilang ke gua sih katanya pengalamannya banyak. Ya, yang mau diceritain ke channel gua nih. Langsung aja kita suruh kenalin orangnya. Oke, Bang, kenalin. Oke, kenalin nama gue Pendek, biasa panggil Pendek gue ya. Sebenarnya gue yang namain Pendek sih. Ya temen gue, cuman rumahnya lumayan jauh sih sama gue gitu. Kawan lama. Oke, sebenarnya gue mau nanya nih, apa sih benernya yang tertarik buat lu cerita di channel gue nih? Nah jadi gini, gue kayak punya cerita nih, cuman gue bingung mau cerita ke siapa kan, cerita ke orang. Gue yakin orang banyak yang nggak percaya. Nah pas gue ngeliat lu punya channel podcast tentang ini, Oh berarti pas gue share gitu ya lu? nah ya? gue ngeliat channel lu nih, gue langsung tertarik gue, makanya gue langsung nelfon lu kan. Dan gue nelfon lu kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya. Kayaknya, gue lupa sih 2 hari lalu, kayak sehari yang lalu pas. Ya alhamdulillah gue juga baru balik kerja sini, makanya jam segini gue ke rumah dia nih. Tapi sebelumnya gue maaf nih ganggu lu malam-malam nih. Nggak apa-apa nih, sebelumnya gue minta maaf nih. Kita ada di teras luar nih, dan lu udah pada tidur. Gak apa-apa selalu. Iya. Lagi jamnya nih udah 11:30 nih, mau read lagi jam 12. Sebenernya gue juga gak enak namu malam-malam di rumah dia nih, cuman kata dia poles aja selalu tadi. Oke lanjut nih. Sebenarnya tuh berarti lu sebelumnya pernah nih ngeliat begituan ya, maksudnya penampakan gitu? Kalau kayak yang mistis begitu nih ya, gue dari kelas 3 SMP awalnya sih gue nggak ngeliat awalnya nih. Ini pertama kali lu ngeliat nih? Bukan pertama kali gue ngeliat, pertama kali gue ngerasain nih. Oh pertama kali ngerasain iya, ya? itu gue nggak ngeliat secara langsung. Jadi gue kayak kelas 3 SMP, gue masih ingat kayak dengar suara-suara Suara-suara apa tuh? pokoknya kayak yang entar ketawa, entar nangis. Gue sih nggak tahu ya itu apaan, cuman itu kayak entar nih nangis nih, misalnya ada yang nangis, itu dari jauh lama-lama deket gitu. Nah itu kalau nggak salah di kelas 3 SMP. Lu pas 3 SMP nih? Iya, itu Kejadiannya pertama kali gue ngerasain hal-hal yang seperti ini gitu. Terus selain itu yang pernah lu lihat jelas ada? Nah yang pas gue lihat jelas tuh, gue lupa sih kapan tepatnya ya, tanggal berapa gue lupa. Yang gue ingat itu malam minggu, biasalah anak muda malam minggu. Oh ya, habis ngapel deh. Iya. Gue ada pulang jalan yang, tau gak lu yang mau masuk gang rumah gue tuh? Yang ada Ponseri. Oh yang di Ponseri. Pas Oh yang tadi sebelah kanan ya? Nah, pas masuk gang itu ya? Iya, dari masuk gang itu ada Ponseri. Nah pas gue jalan, gue dari jauh nih udah ngeliat nih, tuh putih-putih apaan ya, mata nyala. Nah kan sekarang lagi zaman layangan hias nih. Iya, banyak juga yang bikin Iya. kayak Kayak bentuk-bentuk begitulah. bentuk itu. Nah gue pikir itu nyangkut. Nah gue deketin dalam hati gue nih, gue ambil lumayan layangan buat sore. Pas gue deketin, matanya nyala. Lu tau gak kayak orang nih duduk di ranting, itu pokoknya dia duduk di ranting, kakinya uncang-uncangan. Oh makanya lu bilang kayak layangan nyangkut karena duduknya di pinggiran gitu ya? Di pinggiran. Nah pas gua deketin nyatanya ada kaki kayak uncang-uncangan. Pas gua udah berhenti, gua udah matiin motor, gua standarin, gua ketawain gua. Tapi dia terbang apa? Dia nggak tahu, dia duduk uncang-uncang. Pas gua udah turun dari motor, gua udah ketawain. Tapi tetap masih duduk di situ tuh? Dia masih duduk di situ nih, gua langsung beli ini jadi ingat gua. Aduh. Terus lu maksudnya biasanya kan orang kalau ngeliat gitu ada yang stuck diem, ada yang karena takut kabur gitu. Itu gue langsung lari ke motor, gue langsung ngebut,
gue nggak tahu sih kata tetangga gue nih yang masih belum tidur, tetangga gue yang belum tidur tuh masih pada main. Itu katanya pas malam kejadian itu gue ditegur aja nggak nengok, nggak berhenti. Pokoknya gue mau ayo motor aja nggak gue masukin. Tapi lu nggak pikiran ikut gue kali ya, ikut gue kali gitu ya? Yang gue takutinnya gitu, cuman dalam hati gue jangan udah punya, udah ada yang punya, gue mau gitu. Berarti tapi lu ada penasaran nggak? Penasaran dalam artian besoknya gue lihat lagi nih pak ada apa enggak ada gitu. Gue jujur gue orang yang takut, cuman gue penasaran. Cuman gimana sih? Takut gitu gue. Makanya kalau lewat itu nih, gue lewat sini nih kayak berani doang nih. Iya, ya kan jalan itu doang. Yang jalan itu doang kagak ada lagi. Paling dekat ke depan ya. Pokoknya setiap lewat situ nih, gue nggak mau nengok pohon ceri lagi tuh gue tuh. Itu gue udah gue tandain tuh pohon tuh. Nggak bakalan gue tengok, gue main di situ juga nggak mau nongkrong di situ. Dikira layangan, ketaunya wah penampakan asik. Nah itu. Tapi emang sih di bulan-bulan ini emang lagi musim layangan sih, layangan hias ya. Nah itu konyol tuh yang bikin awal itu. Mungkin pertama dia kira layangan, nggak taunya wow. Itu mungkin konyol banget. Siapa kali pembuat layangan pertama tuh gitu tuh. Tapi setelah itu ada kejadian yang pernah lo lihat lagi? Kejadian sih terakhir nih ya, kejadian pas jadi gua kalau nggak salah jam 12 malam tuh rokok habis. Gua mau beli rokok, jalan tuh warung Madura tuh, Madura depan gang. Iya, yang di mana situ? Iya, pas gua mau baru jalan kan di sebelum ke Madura kita ngelewatin pohon asem tuh. Oh iya. Nah di pohon asem itu gua nggak tahu sih itu apaan ya, pokoknya bulat nih, kayak bulat kepala. Maksudnya dia kayak ngintip apa? Gue pokoknya dia ada di antara daun-daunannya gitu. Nah dia berarti kayak ngintip tapi lu kelihatannya cuma palanya doang gitu. Nah palanya doang, gue nggak ngeliat badannya sih, gue nggak ngeliat. Nah pala ada rambutnya panjang, karena kan pohon asem nggak mungkin kan ada ada kayak akar-akar pohon beringin kan nggak ada tuh. Terus cuman gue tegesin nih, gue penasaran walaupun takut. Pas gue tegesin, lu tau gak sih kayak apa ya, dia kayak suara doang, cuman kayak suara kucing mau berantem dong, lu kayak ngegerung. Oh yang ngegerungnya nih, iya. Bukan yang pasangnya. Oh, bukan pas kayak ngegerungnya. Iya pas kayak ngegerung gitu kucing ya. mau berantem. Iya gue tahu. Tuh pas gue nggak tahu dia ngeliat ke arah mana, karena yang gue lihat itu cuma bulat sama rambutnya doang. Gue nggak ngeliat matanya jelas ke arah mana, gue nggak tahu. Pas itu gue langsung balik lagi lari, gue nggak jadi gue beli rokok. Berarti lu nggak sempet istilah kasarnya itu benar-benar negesin lo, nyampe kelihatan lah penampakannya gitu. Itu gue jaraknya kira-kira berapa ya, ada jarak 5 meter. Pas gue mau samperin, gue awalnya mau nyamperin, pas baru mau jarak 5 meter terus dia udah ngegerung gitu. Nah awalnya gue ngeliat ke bawah dulu, gue pikir kan biasanya mencuri kucing berantem tuh. Lu kira mah awal kucing aja nih. Nah gue liatnya kucing berantem nggak ada. Pas gue nengok ke atas makin kenceng ngegerungnya itu. Gue langsung lari aja gue. Wah udah amat, gue itu mau itu apaan juga, yang penting gue lari aja. Berarti lu tuh nggak ada pikiran buat beli rokok lagi ya? Nggak ada, udah gue tuh nyampe hari itu tuh gue nggak bisa tidur, gue sampai pagi tuh suka gawe gue. Saking mikirinnya, saking ketakutannya nggak bisa tidur. Padahal untung tak ada tumbrak. Setan kami gue tumbrak. Oh ya, sekarang gue mau nanya, lu pernah nggak? Kopi, minum kopi. Oh ya, tadi ada yang bikinin. Orang apa direp-rep, kalau ada juga bahasanya ditindih apa tindihin gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Gua ngalamin sih pernah nih, cuman awalnya gue jadi ngimpi dulu nih. Gue tidur pulang gawe kan, gue masih siang tuh, pulang sekitar jam 11-an. Gue nyampe rumah udah jam 11. Lu shift 2 nih? Iya gue shift 2. Lu balik jam sekitar jam 11-an. Iya gue udah cuci kaki, udah ganti baju kan, gue tidur. Gue nggak tahu sih itu gue tidur apa enggak, gue nggak tahu. Pokoknya mah udah pulas lah. Udah gitu ya. Cuman kayak nyata gitu deh ya, dalam mimpinya itu kayak nyata. Gue kayak ada yang ngejar, cuman gue nggak tahu itu apaan. Masalah kayak dia ada di bawah tanah, bukan di bawah tanah, di atas tanah kayak ngelata gitu, ngelata. Kan ngelata, nah gue lari. Pas
gue lari dalam mimpian ya, pas gue udah lari kaki gue ketangkep. Oh, di dalam mimpian tuh. Dalam mimpian pas kaki gue ketangkep, mata gue melek. Gue langsung sadar, kebangun gitu. Langsung gue bangun kayak betul itu orang gue bilang kan kayak nyata. Kayak bener nyata, pas ketangkep gue langsung melek. Gue duduk, cuman kaki gue nggak bisa gerak. Itu pas lu sadar bangun, tapi lu kaki udah nggak bisa bergerak nih. Kaki gue nggak bisa gerak, kaki gue lurus aja udah selonjoran. Udah dalam mimpian ketangkep kaki lu. Kaki gue ketangkep, pegang dan pegangnya dua-duanya gitu tuh. Set. Nah kan kalau otomatis kalau lagi lari jatuh lah gitu ya. Yuk, pegang jatuh kan. Nah makanya gue langsung bangun melek. Nah pas gue duduk, kaki gue mau gue nggak bisa. Gue sih nggak tahu itu gue kenapa ya. Pokoknya itu kayak benar-benar nyata. Kayak gue nggak tidur. Pas lu nggak bisa bangun, lu teriak apa? Maksudnya lu minta tolong lah. Namanya kaki nggak bisa digerakin kan nih. Yang bisa gue gerak nih ya cuman badan nih, dari kepala nih nyampe tangan. Cuman mulut gue nggak bisa mangap. Oh, teriak juga nggak bisa? Gue nggak bisa sama sekali. Itu kayak benar-benar dikunci. Gue ini kayak suara nyampe tenggorokan doang nih, nggak nyampe kelepas. Terus lu bisa maksudnya kayak bisa kaki gerak lagi, mulut lu bisa ngomong lagi, itu gimana tuh? Terus sih gue udah baca-bacaan ayat-ayat aja, gue baca-bacaan ayat. Oh, baca-baca ayat Quran yang bisa gue baca aja ya. Gue baca itu ada sekitar 15 menit mah ada gue begitu tuh. Terus baru bisa lagi tuh. Alhamdulillahnya lu bisa normal lagi. Berarti lu pada saat itu pas lu normal nih, berarti lu dapet ya misalnya kasarnya ketakutan yang luar biasa dong. Maksudnya waduh, ini gua mau tidur di mana, apa gua harus pindah, apa lu mau tidur lagi pasti nggak bisa dong karena itu takut gitu kan. Gua nggak tahu sih itu ya gue ya, intinya gua pas itu emang gua nggak mau tidur tuh. Nyata kalau nggak salah jam kejadian kan gue pulang jam 11 tuh, gue jam 1 gue ngeliat tuh, gue kan tangan gue bisa bergerak, gue sempet ngeliat handphone itu jam 1 kejadian, jam 1 malam. Nah gue nggak tahu gue itu tidur lagi apa enggak, emang gue takut kan, gue emang niatnya nggak mau tidur. Tahu gue bangun pagi jam 6. Oh, berarti pas lu dalam mati mah istilahnya nggak mau tidur lagi, gue dalam mati mah nggak mau tidur lagi, cuman lu ya tahu tertidur. Iya, gue nggak tahu, pokoknya bangun gue jam 6 pagi gitu. Nah pas gue ceritain, kalau kata orang rumah sih katanya nggak cuci kaki, ya padahal gue cuci kaki, gue udah ganti baju, katanya sih gitu. Berarti kalau emang sih ya tidur di airport itu gimana ya, gue akuin sih capek di Uber lah. Apalagi kalau tadi ya gue nggak bisa, ya gue juga gimana kalau gue jadi lu, maksudnya kaki pegang tahu pas sadar kaki gue nggak bisa digerakin coba. Mungkin kalau sadarnya gue tuh di dalam mimpian jatuh kayaknya gue tuh, makanya gue langsung sadar ya, karena lu kan pas lari kaki lu pegang. Pasti jatuh ya, mungkin langsung gimana sih, mungkin pas lu jatuh langsung lu sadar, kaget gitu, karena kaget. Pas lu bangun ternyata kaki nggak bisa gerak, sepotong gitu kan, sama suara nggak bisa keluar, suara nggak bisa keluar. Gue pengen PT aku pengen itu nggak bisa keluar doang suara itu. Untungnya alhamdulillahnya bisa gerak lagi loh. Yang amit aja nggak bisa mah. Berarti kayak bisa dibilang mimpi di rapper itu mimpi tapi kayak nyata gitu ya. Nah bener, cuman kayak gimana sih jatuhnya ya? Kayak kita sebenarnya tidur nih, cuman di dalam mimpi kita nggak tidur itu. Kayak bener-bener real banget kejadiannya. Uber aja gitu ya. Iya, orang gue itu pas gue bangun nih sadar, itu keringet gue banget, mau baju nyampe basah gitu ya, sampai kepoh. Berarti pada saat itu lu buat tidur lu takut nih? Boro-boro gue mau tidur lagi. Gue sempet pindah tuh di depan, di ruang TV itu, ruang tamu gue. Gue sempet pindah situ, cuman gue lebih takut di situ. Karena yang lain di kamar semua, gue balik lagi. Aduh, balik ke kamar. Iya, nggak tahu tuh, tahu udah jam 6 gue sadar. Ya masih karena hawa takut,
bikin kita wah nggak mau tidur lagi nggak taunya plus aja pulesan gitu ya. Kayaknya takut kalah sama hawa lelah. Pulang balik gawe ya. Terus ada lagi nggak yang bisa lo ceritain lagi? Kalau misalkan cerita lagi sih gue belum ada ya, cuman nih gue pengen kayak ekspor tempat-tempat, gue pengen maksudnya ekspor ke tempat-tempat yang istilahnya angker gitu. Iya, yang serem kata lah orang gitu ya. sekitar, misalnya kata orang sekitar angker, misalnya daerah mana nih, kata orang tuh situ angker, nah gue pengen tuh ekspor situ tuh. Cuman walaupun gue kan takut nih, gue pengennya banyak yang berani gitu, cuman gue jangan ditinggalin kalau pas bagian lari. Gue kan takut nih, gue pengen banget tuh ikut gitu tuh ekspor. Kayak lu kan, Kenapa yang bikin lu penasaran gitu? yang bikin gue penasaran ya Kan lu karena takut nih tapi lu pengen ya ekspor kayak gitulah. Kan sekarang banyak tuh ya youtuber yang nah ngevlog tempat-tempat angker gitu kan. gue emang takut, cuman kayak dalam hati gue nih ya kayak sampai kapan gitu gue takut. Siapa tahu nih gue ngikut ekspor kan, Ada keberanian ada gitu ya. keberanian iya. Cuman itu aja gue mintanya kalau misalkan ada yang ngajak gue nih buat ekspor tempat kayak gitu, kalau pas kabur jangan ninggalin gue. Ya ada nambah parah gue ya. Sebenarnya sih gua ada sih pengen ya ekspor tempat kayak gitu ya. Tapi gua masih bentrok sama waktu sama jam kerja gua soalnya Iya. di sistem kerja gua kan ya Iya, tahu sendiri iya. lah, ada libur ada masuk ke libur gitu kan. Sisipannya juga kan enggak. Nah sisipannya nggak tentu gitu, Iya. seminggu itu nggak tentu gitu. Makanya sebenarnya gua pengen ya ekspor kayak gitu juga ya, mungkin nantilah kalau gua sempet gitu. Iya, cuman tim tuh kalau misalkan, tapi lu pernah ekspor? Sejauh ini sih pernah gua ekspor. Pernah itu lu sama temen lu atau sendiri? Sama teman gue waktu itu ya paling berempat bertiga paling dikit sih berdua gitu kan kayak gitu. Intinya mah gue ada teman, maksudnya jadi kalau misalkan kenapa-napa ada teman gue nih, maksudnya walaupun dia entah itu dia yang kesurupan apa gimana kan bisa lari tuh, bisa minta tolong gitu ya. Iya. Tapi kita ngekspor kan Iya. serem. Gue mikir gitu juga kalau sendiri gue bahaya nih gitu kan. Nggak tahu juga tadi depannya Ya. ada apa. Karena gue juga ya cuman baru berapa kali, baru 2 kali doang karena bentrok di waktu gue juga. Tapi gue juga belum nemu hal-hal yang kayak video-video orang dah yang menonjolkan atau penampakan gitu. Iya. Paling ya kayak suara. Tapi kaki gue pernah ada yang megang kaki gue. Duh. Pernah ada yang megang kaki gue. Cuman gue pikir apa nih, dingin. Apa nih kata gue. Temen gue juga, ngapa lu? Nggak apa-apa, gue bilang. Dalam kaki gue ada yang megang gue bilang, gue biar dia berani aja kan. Iya, biar nggak ada yang lari. Iya. Tapi alhamdulillah sih gue nggak apa-apa gitu kan. Ya, gue juga mau istilah kasar mau gue upload ke publik juga kan. Iya. Karena nggak ada penampakannya, ya cuma suara-suara doang, gue masih ragu buat upload itu semua. Tapi gue mau nanya yang mana nih? Kan ada tuh video yang segala pocong dipakein helm. Nih itu nyata apa enggak itu sebenarnya dia? Gue nggak berani komen dah kalau masalah itu ya. Iya maksud gue, itu dia hebat itu dia ya. Ya zaman sekarang kan emang zaman teknologi nih. Iya. Gue takutnya itu juga. Ya bukannya Iya. gue ini ya, cuman ya begitulah. Gue juga nggak berani gue ambil kesimpulan kayak gitu. Misalkan gue pernah ngeliat tuh ada tuh dia kayak ekspor ya. Itu dia emang di kamera di itu nggak ada penampakan. Cuma dia ngomong ada. Cuma gue dengar sih mana nggak ada. Jadi yang bisa ngeliat dia doang, gue nggak tahu itu benar apa enggak. Nah itu dia, makanya gue juga ya apalagi gue yang misalnya kasarnya ada suara itu yang parah tuh pas nangis bener-bener adanya keberasa banget di samping gitu. Teman gue lari. Iya. Lari. Waduh, lari tinggal gue sendiri, terus gue ya selalu aja ya kan. Cuman ya gue ekspor ya nggak ada penampakannya sih. Makanya gue takutnya ya zaman sekarang kan pada bilang tuh settingan. Gue kayaknya lebih nyondong ke situ gitu. Ya. Karena gue nggak berani buat istilahnya buat ke publik lah. Takutnya dibilang settingan kayak gitu. Itu Tapi hal ini lo nggak ada lagi yang bisa yang lo ceritain nih ke channel gue?
nggak ada sih, gue cuma itu doang sih yang mau gue ceritain. Cuman yang gue pengen itu doang tuh, gue pengen ikut ekspor tuh. Nanti kalau misalkan gue ekspor, gue kabarin sama gue. Nah iya boleh tuh, calling gue tuh kabarin. Siap gue. Cuma jangan tinggal kalau lari, terus gue tinggal. Selalu paling ya tinggalin. Kalau mau lari bilang dulu, gue mau lari nih, biar gue duluan yang lari. Oke, kita tutup aja ya mungkin podcastan barang pendek nih. Kawan lama gua, bukan kawan lama sih, jatuhnya mah kawan jauh. Iya. Ya lumayan lah jarak rumah dia sama rumah gua gitu kan. Ya tapi kontek-kontekan masih tetap sejam ya, jalan sejam lu ya dari rumah lu ya. Kemarin nyampe sejam lah, nyampe malam masuk coy. Sekarang cuma setengah jam tadi gua sampai. Karena gua balik berapa tadi? Jam 11-an kalau nggak salah, terus gua langsung OTW kemari. Ya sampai tadi kan setengah 12, setengah jam lah. Iya. Dari tempat gua kerja mau dari rumah. Iya. Oke, langsung aja kita tutup podcast kita bersama pendek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Iya. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.